Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan juga Pak Ridwan selaku perwakilan tim saya yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih walaupun sudah kelewat Lebaran, suasananya masih terbawa Lebaran ini, Iya. terbawa bulan puasa gitu Mas. Hmm. Saya sebagai tim Mas Ferry Erik, untuk semua sahabat PMI atau TKI, juga untuk subscriber dan followernya Mas Ferry Erik, saya Ridwan Jakaria, tim Mas Ferry yang ada di Jakarta mengucapkan, walaupun sudah terlewat, tapi tidak menutup untuk meminta maaf minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita ketemu lagi di Lebaran atau bulan puasa tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya juga minal aidin wal faizin nih. Pak, hari ini saya mau tanya-tanya karena banyak teman yang kita kan udah lama nggak pernah live bareng gini ya. Apa sih Pak syarat Tuh, untuk kembali ke Arab Saudi buat teman-teman yang saat ini lagi cuti ke Indonesia? baik. Sebetulnya untuk teman-teman PMI atau TKI di mana saja berada, terutama untuk yang cuti tujuan ke Saudi Arabia ya, Timur Hmm. Tengah, yang perlu diperhatikan syaratnya tetap hampir sama, Hmm. ada pelonggaran yaitu tidak wajib swab test PCR. Namun perlu diperhatikan juga jangan kita konsen kepada peraturan tersebut karena memang kadang di Jakarta ini peraturan misalkan dari negara Saudi Arabia sendiri udah membebaskan, tapi toh kenyataannya kadang di Jakartanya sendiri suka berbalik arah gitu loh. Tetap persyaratannya yang harus dipersiapkan selain tiket, Hmm. tentunya dengan paspor. Untuk yang ketiga, kalau ada igoma asli lebih bagus, kalau nggak ada fotokopinya. Oke. Untuk yang kerja di sektor perumahan, terutama untuk driver, supir atau sewak, atau yang kerja di asisten rumah tangga, Hmm. alangkah bagusnya dilampirkan juga meminta fotokopi igoma atau huwiyah akhwal watan majikannya Oke, oke. gitu. Oke, dan untuk yang kelima juga sertifikat vaksin, jangan Hmm. lupa. Oke. Jadi sebagai bukti kadang saya udah vaksin Pak 2 kali, ya buktinya mana? Hmm. 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 Ya untuk yang vaksin di Saudi tentunya buktinya ada di Tawakalna, itu bisa di print. Iya, iya. Untuk yang vaksin di Indonesia tentunya dengan mengaktifkan peduli lindunginya Oke, oke. itu. Dan syarat selanjutnya yaitu Mukim. Oke. Sebetulnya gampang aplikasi Mukim atau ditambah satu lagi yang terakhir yaitu registrasi kedatangan Mas. Oke. Adapun untuk registrasi kedatangan sendiri itu bisa dibikinkan sekitar 4 atau 1 hari sebelum terbang dengan syarat sudah ada tiket di tangan. Itu tambahannya Mukim sama registrasi kedatangan, dan otomatis ada yang banyak bertanya, gimana sih cara bikin Mukim dengan registrasi kedatangan? Itu gampang. Nanti kalau ada kesulitan, saya sebagai tim Mas Ferry Eri, kami tim dari Jakarta bisa membikinkan Mukim dan registrasi kedatangan tersebut. Itu mungkin global syarat-syarat untuk yang kembali lagi ke negara penempatan Saudi Arabia, Mas Ferry. Oke. Untuk syarat yang terakhir, dua terakhir Mukim sama Arrival Registration itu wajib, Pak? Itu sangat wajib, Mas. Oke. Sangat wajib. Soalnya masih banyak teman yang nanya, paling saya jawab ya paling Mukim sama Arrival Registration aja yang itu wajib. Sisanya kan emang udah biasa kayak tiket, paspor, dan yang lain itu udah biasa ya. Betul sekali. Berarti untuk misalkan nih teman-teman yang di Jakarta atau sekitaran, itu kan tim ini masih bisa bantuin kan, Pak? Untuk Betul pendampingan. sekali, masih Oke. masih sampai saat ini kita bukan berarti ini udah bebas, udah longgar. Toh kenyataannya ketika udah ada pelonggaran pun di Saudi, maka ketika ke bandara saya menemukan beberapa teman yang memakai pesawat transit Mm-mm. seperti naik Emirat atau pesawat Oman, Qatar atau naik Etihad. Yang pertama ditanyakan pasti registrasi kedatangannya mana. Nah, Oh iya. otomatis ini akan menjadi bingung. Saya Mm-mm. nggak ditanya.
ini memang yang saya pertemukan di lapangan, sedia payung sebelum hujan. Iya, Tapi saya betul. sarankan itu wajib. Karena Hmm. ketika kita ditanya, persyaratan semua dokumen lengkap udah. Berarti ya lebih baik buat atau nyiapin dokumen itu kan, Pak. Karena kalau udah di lapangan ya kadang ditanya, kadang enggak, tapi lebih baik buat. Betul sekali. Dan saya perlu jelaskan bahwa hampir 80% itu pasti ditanyakan, terutama untuk yang pesawat transit. Nah, Oke. untuk yang pesawat direct, seperti pesawat Saudi ya, pasti yang vaksin di Saudi yang akan ditanya adalah tawakalna. Mhm, Begitu loh. Karena memang udah ada keterangan di edarannya dari GAKA atau dari Otoritas Penerbangan Sipil Saudi Arabia mhm, yang mereka pernah vaksin di Saudi, pasti yang diaktifkan dia minum harus di apa? Harus aktif tawakalnanya untuk pembuktian bahwa mhm. kita udah vaksin. Kadang ada banyak pertanyaan juga Mas Ferry yang ke WA ya. Lah, Mas Ridwan, kan Saudi udah membebaskan. Saudi udah membebaskan, dalam hal ini membebaskan bukan berarti membebaskan nggak vaksin orang bisa masuk. Kita mukim, Iya, iya. kita bukan jemaah umroh atau orang yang berwisata, kita mukim. Artinya kalau mukim kita akan tinggal lama di sana sebagai pekerja. Lah, Mhm, yang harus memproteksi atau status vaksinasi kita apa? Kita belum vaksin sama sekali, gimana mau masuk? Orang Saudi juga memperketat kok. Dan mhm, sampai hari ini, Mas, mhm, saya berharap sih jangan sampai diberlakukan lagi PCR ya. mhm. Karena sampai saat ini Saudi Arabia kan membebaskan PCR gitu ya. Tapi saya memantau kasus per harian hari ini malah melonjak lagi. Mungkin efek dari Lebaran. Idul Fitri ya, Mhm. kayaknya Lebaran kayaknya begitu. Banyaknya apa? Perkumpulan orang-orang kayaknya. Mudah-mudahan ini kasusnya menurun lagi begitu Mas. Amin. Kalau ini Pak, misalkan teman-teman yang tidak berangkat melalui Bandara Jakarta, misalkan transit dari Surabaya, mungkin Jakarta dan ke Arab Saudi, misalkan pengen minta tolong, nanti gimana Pak prosesnya Pak? Oh, jadi misalkan dari Surabaya langsung ke Jeddah gitu. Misalkan Surabaya Jeddah atau Surabaya Jakarta Jeddah, pokoknya yang di luar Bandara Jakarta lah. Artinya mereka tidak tidak turun dulu di Jakarta betul, Mhm, tapi mereka misalkan pesawat yang dari Surabaya yang saya pantau rata-rata memang pesawat transit semua, mhm. gitu Mas. Tapi ada yang cuma satu transit, mereka yang tujuan Jeddah seperti kemarin. Saya apa mengkondisikan salah satu TKI asal dari Surabaya, Mhm. dia berangkat ke Jeddah dengan memakai maskapai Malaysia Airlines. Oke. Oke, okay? Jakarta Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Jeddah, Mhm, gitu. Apa sih yang perlu kita kasih pemahaman? Makanya otomatis kita kirimkan, kita kasih pemaparan, kasih niat, Mas, tolong dokumennya apa saja. Dokumennya saya kasih penjelasan semua dari yang barusan dibahas ya. Nah, dia kesulitan, Mas, ini mukim sama registrasi kedatangan saya nggak ada. Oke, mhm. saya bikinkan, tapi nanti saya bilang gitu, karena terbangnya kan masih lama. Dia kalau Iya, nggak iya. salah terbangnya itu sekitar tanggal 20 ya. Mhm, Otomatis kalau untuk registrasi kedatangan belum bisa dibikin, karena jaraknya itu 4 hari, atau mmm, bisa 1 hari sebelum terbang gitulah. Tapi oke. yang paling update 1 hari sebelum terbang. Saya bikinkan, nanti setelah terbang kasih pemaparan, pemahaman, kasih nasihat gimana cara check innya. Saya bilang transitnya nanti sekian jam. Memang kondisinya Mas Ferry, Mhm. kalau yang dari Surabaya pingin langsung ke Jeddah, itu kondisinya pasti transit agak lama di negara transit Iya, iya. di pesawat tersebut, misalnya karena tidak ada yang langsung yang sampai saat ini ya. Mungkin ada pesawat langsung dengan memakai Lion Air. Karena yang saya pantau juga dengan Lion Air juga itu hanya khusus untuk pesawat untuk jemaah umroh saja. Untuk para TKI atau WNI biasa itu saya lihat penumpangnya tidak ada yang langsung dari Surabaya. Pasti dia transit. Termasuk Garuda. Mhm. Garuda setelah saya cek dari Surabaya pasti dia tetap akan transit di Jakarta dulu Oke. atau dia transit di Aceh begitu loh. Kan Mhm, lucu, Jakarta Surabaya Aceh, Aceh Dubai Mas, Dubai baru Jeddah. Berapa mhm. kali transit itu sangat menyiksa.
Makanya saya sarankan ya sudah, kalau memang resikonya kayak gitu, apalagi kasihan kan kalau yang memang udah uzur, udah lanjut usia atau mereka yang tidak paham, ada yang sampai transitnya 17 jam, Mas. Oh. Sangat kasihan banget kan. Lebih baik mengorbankan diri, terbang dari Jakarta, bisa langsung ke kota tujuan di Saudi masing-masing, atau dengan pesawat transit, tapi transitnya nggak terlalu lama. Rata-rata 5 jam ke bawah. Iya, ya. Berarti walaupun yang berangkatnya di luar Bandara Jakarta tetap bisa dibantu pendampingannya untuk pembuatan dokumennya nanti bisa dikirim filenya kan, gitu kan? Betul sekali. Kita kirimkan filenya, kita kasih nasihat gimana kalau pas check-in atau ditanya sama imigrasi, kita jelaskan bahwa kita ini TKI cuti mandiri, bukan visa baru itu aja, dengan melengkapi dokumen, insya Allah nggak ada kendala. Oke, oke. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin tanya, apa sebenarnya syarat untuk kembali ke Arab Saudi sudah terjawab sama Pak Ridwan. Sama-sama. Mudah-mudahan juga bermanfaat dan tetap bertanya, malu bertanya saat berjalan. Karena kalau nggak bertanya, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ke bandara, ternyata masih ada yang kurang juga, ya akhirnya gagal. Gitu. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.